Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan saya Alvina Lisa. Apa ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf sebelumnya, dengan Mas siapa? Saya Yusri, Mbak. Baik Mas, apa ada yang bisa saya bantu? Begini, Mbak. Jadi saya ingin melakukan usaha jual beli HP. Nah, tetapi saya kekurangan modal. Apa di sini melayani peminjaman modal ya, Mbak? Iya Pak, kami melayani peminjaman modal. Nah, di Bank Syariah ini kami menawarkan pembiayaan musyarakah. Pembiayaan musyarakah itu apa ya, Mbak? Pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan oleh bank di mana masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu. Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha dengan tugas dan wewenang yang disepakati. Kalau untuk syarat dan rukun pembiayaan musyarakah itu apa aja, Mbak? Nah, rukun musyarakah ini yang pertama itu mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat dengan tidak memberi madoroh kepada pihak yang akan mengendalikan harta serikat. Yang kedua, anggota serikat itu saling mempercayai sebab masing-masing mereka adalah wakil dan dari yang lain. Yang ketiga, mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing baik berupa mata uang maupun bentuk yang lain. Kalau perhitungannya bagaimana, Mbak? Nah, yang pertama itu porsi modal dan angsuran ringan. Prinsip pembiayaan musyarakah adalah kerjasama di antara para mitra dan masing-masing mitra sama-sama menyetorkan modal. Sehingga dalam hal ini porsi modal yang dikeluarkan oleh BMT lebih kecil dari angsuran per bulan yang harus dibayarkan oleh nasabah juga lebih ringan. Yang kedua, resiko kerugian BMT lebih rendah apabila prinsip pembiayaan musyarakah para mitra sama-sama menyertakan modal. Maka resiko kerugian yang ditanggung oleh BMT juga akan ringan karena kerugian akan ditanggung bersama para mitra. Yang ketiga, perhitungan pembagian hasil usaha lebih sederhana. Perhitungan pembagian hasil usaha pada pembiayaan musyarakah dianggap lebih mudah dan lebih sederhana seperti yang biasa digunakan di perbankan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Apakah Mas sudah mengerti apa yang saya jelaskan? Ya, sudah mengerti, Mbak. Baik, untuk syaratnya fotokopi KTP, surat izin usaha, surat tanah ya Pak. Ini, Mbak, persyaratannya. Baik Bapak, persyaratannya sudah saya terima. Bapak tanda tangan dulu ya. Baik Bapak, untuk waktunya menunggu konfirmasi dari bank ya Pak. Nah, di sini kami akan menyurvei tempat Bapak, nanti kami akan menghubungi Bapak. Baik, Mbak. Kira-kira berapa hari ya? Sekitar 2-4 harian ya Pak. Baik, Mbak. Baik Bapak, apakah ada yang bisa saya bantu lagi? Nggak ada, Mbak. Baik Bapak, terima kasih sudah mengunjungi bank kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbak, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Riza dengan NIM 19080310203. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembiayaan musyarakah.
Nah, pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan oleh bank syariah di mana masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu. Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati. Dasar hukum musyarakah. Dasar hukum musyarakah yaitu yang pertama Al-Quran. Dalam Al-Quran berfirman dalam surat Sa'ad ayat 24 yang artinya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Syarat dan rukun musyarakah. Menurut Idris Ahmad adalah yang pertama, mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat dengan tidak memberi madorot kepada pihak yang akan mengendalikan harta serikat. Yang kedua, anggota serikat itu saling mempercayai sebab masing-masing mereka ada wakil dari yang lain. Yang ketiga, mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berupa mata uang maupun bentuk yang lain. Jenis dan macam-macam musyarakah dibedakan menjadi 3. Yang pertama, syirka amlak. Syirka amlak berarti eksistensi, suatu perkongsian tidak perlu kontrak dalam membentuknya, tetapi terjadi dengan sendirinya serta mempunyai ciri masing-masing anggota tidak mempunyai hak untuk mewakilkan dan mewakili terhadap partnernya. Yang kedua, syirkah jabari, ialah terjadinya suatu perkongsian secara otomatis dan paksa, tidak ada alternatif untuk menolaknya. Hal ini terjadi dalam proses waris-mewaris. Yang ketiga, syirkah ukut. Syirkah ukut adalah perserikatan antara dua pihak atau lebih dalam hal usaha, modal, dan keuntungan. Tujuan musyarakah. Tujuan daripada syirkah itu sendiri adalah memberi keuntungan kepada karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha koperasi untuk mendirikan ibadah, sekolah, dan sebagainya. Salah satu prinsip bagi hasil yang banyak dipakai dalam perbankan syariah adalah musyarakah. Musyarakah yang pertama, nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank dengan akad masyarakat untuk mendapatkan tambahan modal. Yang kedua, antara nasabah dan bank saling berkontribusi dalam usaha ini. Yang ketiga, dalam hal ini kedua belah pihak saling bekerja sama. Yang ketiga, bank melakukan pembiayaan modal kepada nasabah dan dikelola menurut keahlian masing-masing nasabah. Keduanya bekerja sama dalam melakukan suatu proyek, uang keuntungannya dibagi berdasarkan sesuai kesepakatan. Berikut adalah contoh pembiayaan musyarakah. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.